Perkenalkan, nama saya Safira Putri Salsabila. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi permutasi dalam mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Permutasi. Prinsip dasar menghitung sangat berperan dalam permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi digunakan dalam penyelesaian permasalahan peluang yang kompleks dan dapat diaplikasikan dalam bidang yang lain. Misalnya, dari 3 huruf A, B, dan C. Alan dibentuk pasangan berurutan yang terdiri dari 2 huruf yang berbeda. Himpunan pasangan berurutan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, BC, CA, CB. Pasangan berurutan AB berbeda dengan BA, sama halnya juga BC dengan CB. Dalam permasalahan ini, urutan sangat diperhatikan. Jika suatu susunan memperhatikan urutan, maka susunan tersebut dinamakan permutasi. Selanjutnya ada jenis-jenis permutasi. Jenis permutasi yang pertama yaitu permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen, yaitu Pn sama dengan n faktorial atau nPn sama dengan n faktorial. Selanjutnya ada contoh soalnya. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah? Jawabannya, dari 5 bendera yang ada, berarti N sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya itu 120 cara. Jenis permutasi kedua yaitu permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R lebih besar dari N. Rumusnya ada di bawah ini, yaitu P N R sama dengan NPR sama dengan PNI sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dan di sebelah kanan ini ada contoh soalnya dari jenis permutasi yang kedua. Selanjutnya, jenis permutasi yang ketiga yaitu permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Di sini ada contoh soalnya. Banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah dari kata basa-basi banyak huruf N sama dengan 10. K1 sama dengan huruf B sama dengan 2. K2 huruf A sama dengan 3, K3 huruf S sama dengan 4, K4 huruf I sama dengan 1. Jadi, Pi 10, 2, 3, 4, dan 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial
per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 1260 cara. Jenis permutasi keempat yaitu ada permutasi siklis, atau rumusnya n pi siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, di sini ada contoh soalnya. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, jawabannya, banyak orang itu n sama dengan 5. Maka 5 P siklis sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Jenis permutasi yang kelima itu ada permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Rumusnya Pn sama dengan Nk. Di sini ada contoh soalnya. Banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah, jawabannya, banyak susunan 3 bilangan berarti bilangan ratusan, k sama dengan 3, banyak angka yang akan disusun, atau n sama dengan 6, banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ada pi 6 sama dengan 63 sama dengan 216 susunan. Selanjutnya ada dua definisi. Definisi pertama itu, permutasi dari n unsur yang berbeda, x1, x2, dan seterusnya. Xn adalah sebuah pengurutan dari n unsur x1, x2, sampai xn. Definisi kedua yaitu sebuah permutasi R unsur berbeda x1, x2, sampai xn merupakan sebuah pengurutan dari subhimpunan R unsur dari x1, x2, sampai xn. Selanjutnya ada perbedaan banyaknya permutasi R dari sebuah himpunan n unsur yang berbeda dinyatakan pi, n, dan r. Banyaknya permutasi dari sebuah himpunan n objek yang berbeda adalah seperti yang di bawah ini. Menyiratkan beberapa cara untuk memilih item dari kumpulan besar objek sehingga urutannya tidak relevan. Selanjutnya, perbedaan yang kedua yaitu titik pembeda utama antara dua konsep matematika ini adalah urutan, penempatan, dan posisi, yaitu dalam karakteristik permutasi yang disebutkan di atas penting yang tidak menjadi masalah dalam kasus kombinasi. Perbedaan permutasi dan kombinasi yang ketiga yaitu permutasi menunjukkan beberapa cara untuk mengatur benda, orang, angka, huruf, warna, dan lain-lain. Sedangkan kombinasi menunjukkan cara yang berbeda untuk memilih item, menu, makanan, pakaian, subjek, dan lain-lain. Perbedaan permutasi dan kombinasi yang keempat yaitu permutasi tidak lain adalah kombinasi terurut. Sementara kombinasi menyiratkan set atau pasangan nilai yang tidak berurutan dalam kriteria tertentu. Perbedaan permutasi dan kombinasi yang kelima yaitu banyak permutasi dapat diturunkan dari kombinasi tunggal. Sebaliknya, hanya satu kombinasi yang dapat diperoleh dari satu permutasi. Perbedaan permutasi dan kombinasi yang terakhir yaitu jawaban permutasi, berapa banyak susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari sekumpulan objek tertentu. Berbeda dengan kombinasi yang menjelaskan berapa banyak kelompok berbeda
yang dapat diambil dari kelompok objek yang lebih besar. Selanjutnya, di sini ada contoh soal permutasi. Dari 4 calon pengurus LK Mahaika, berapa banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara? Cara menyelesaikannya yaitu masalah tersebut merupakan masalah permutasi 4 objek dari 4 objek. 4 pi 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi, ada 24 susunan calon pengurus kelas. Contoh soal yang kedua dari soal kombinasi. Suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus LK. Berapa cara yang dapat dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita? Cara penyelesaiannya yaitu 3C2 dikali 2C1 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial per 1 faktorial sama dengan 6. Caranya yaitu L1, L2, W1, L1, L3, W1, L2, L3, W1, L1, L2, W2, L1, L3, W2, dan yang terakhir L2, L3, W2. Contoh soal yang pertama yaitu buatlah daftar terurut yang terdiri dari 3 anggota yang berbeda, diambil dari himpunan P, Q, dan R. Cara menyelesaikannya yaitu pasangan terurut dari 3 anggota yang dibentuk adalah P, Q, R, P, R, Q, Q, R, P, R, P, Q, dan yang terakhir adalah R, Q, P. Permutasi pada permasalahan ini adalah permutasi 3 unsur yang berbeda atau dapat dituliskan P sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Contoh soal selanjutnya yaitu ada berapa cara untuk menyusun 7 orang pada satu barisan? Cara menyelesaikannya yaitu 7 faktorial per 7 dikurang 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu adalah 5040. Berarti ada 5040 cara untuk menyusun 7 orang dalam satu barisan. Kesimpulannya, dari materi permutasi kita bisa menentukan banyak cara pengambilan data. Misalkan pengambilan banyak cara posisi duduk melingkar saat suatu anggota berkumpul pada sebuah meja bundar. Dengan permutasi kita dapat menghitung kemungkinan banyaknya posisi duduk satu keluarga tersebut. Selain itu, kita juga dapat menghitung banyak susunan huruf maupun angka dengan cara yang tepat, yaitu dengan menggunakan permutasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.